Jemaat Maha Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Dia selalu menuntun dan memberkati kita dengan firman-Nya. Kini firman akan disampaikan. Sebelum itu mari berdoa. Ya Bapa, singkapkanlah kebenaran firman-Mu melalui bagian firman yang akan kami baca renungkan saat ini. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kehendak firman-Mu, dan semua yang mengikuti dimanapun mereka berada, biar Engkau singkapkan kebenaran firman sehingga semua yang mengikuti ini menemukan kebenaran firman-Mu dan melakukan itu di hidup ini. Ke dalam kuasa-Mu ya Allah, Roh Kudus hamba serahkan dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menjadi daging. Haleluya. Amin. Firman Tuhan mau disampaikan dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36. Begini dikatakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, ketika Yesus mengajar dalam bait Allah di Yerusalem pada perayaan Pondok Daun, banyak orang Yahudi yang percaya kepadanya. Nanti dibaca di ayat 31 dari Yohanes pasal 7 dan juga di Yohanes pasal 8 ayat 30. Kepada orang-orang Yahudi yang percaya, Yesus menegaskan bahwa untuk benar-benar menjadi murid-Nya, maka harus tetap dalam firman-Nya. Ayat 31. Firman dalam bahasa Yunani logos, artinya sabda, buah pikiran yang diungkapkan dalam perkataan dan perkataan itu menjadi nyata. Firman yang menjadi daging menunjuk pada Yesus. Yohanes pasal 1 ayat 1. Orang percaya sebagai murid Yesus sekalipun menghadapi tantangan dan penderitaan harus tetap di dalam firman. Firman harus menjadi dasar, sebab firman adalah kekuatan Allah yang memberi kemenangan dan yang menyelamatkan. Bandingkan Roma 1 ayat 16. Artinya umat harus tetap tinggal di dalam Yesus yang adalah firman yang hidup. Ketika umat sungguh-sungguh tinggal di dalam firman, sungguh-sungguh tinggal di dalam Yesus, maka akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan. Ayat 32. Kata kebenaran dari bahasa Yunani aletheia, yang berarti benar, sungguh, keyakinan yang benar. Karena itu kebenaran itu menunjuk pada Yesus. Yesus adalah sumber kebenaran. Yesus adalah kebenaran yang sesungguhnya. Sebagaimana Yesus katakan, "Akulah kebenaran." Nanti lihat Yohanes 14 ayat 6. Jadi sebagai murid Yesus yang sungguh-sungguh tinggal di dalam Yesus akan mengerti, mengenal, dan mengalami kebenaran yang sesungguhnya dari dan di dalam diri Yesus Kristus. Dan kebenaran Kristus itu akan memerdekakan. Merdeka dari bahasa Yunani eleuteros, artinya bebas
tidak diperbudak. Jadi, sebagai orang percaya yang tetap tinggal di dalam Yesus Kristus, hidupnya tidak diperbudak lagi oleh dosa, melainkan memiliki hidup yang merdeka, hidup yang dimenangkan dan diselamatkan. Pernyataan Yesus ini mendapatkan reaksi dari kelompok Yahudi. Sebagai keturunan Abraham, mereka tidak pernah menjadi hamba bagi siapapun. Mereka hidup sebagai orang merdeka. Ayat 33. Orang Yahudi melihat penjajahan secara politik, tetapi Yesus meluruskan pandangan mereka bahwa penjajahan juga terjadi karena diperbudak oleh dosa. Dan karena itu Yesus katakan setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ayat 34. Hamba dari bahasa Yunani doulos berarti budak. Seseorang yang berbuat dosa menunjukkan bahwa dia diperbudak oleh dosa. Semua orang telah berbuat dosa, termasuk orang Yahudi. Roma 3 ayat 23. Semua orang telah diperbudak oleh dosa. Sebagai budak dosa, manusia tidak berdaya, tidak punya hak lagi untuk diri sendiri. Hidup tidak bebas, hidup tidak merdeka. Manusia tidak memiliki kemampuan untuk hidup merdeka, untuk membebaskan diri sendiri. Pembebasan hanya terjadi melalui dan di dalam Yesus Kristus. Dialah yang telah memerdekakan sehingga kita benar-benar merdeka. Sebagai umat yang telah dimerdekakan harus tetap tinggal di dalam Dia. Ayat 35 dan 36. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Dan karena itu jangan menghambakan diri lagi dalam dosa. Galatia 5 ayat 1 dan ayat 13. Jemaat Maha Tuhan, berefleksi dari bagian firman ini kita diajak pertama, sebagai orang percaya kita harus tetap tinggal dalam firman, tetap tinggal di dalam Yesus. Apapun kondisi yang kita alami, susah dan senang, tidak akan menjauhkan kita dari Tuhan. Kedua, sebagai murid Kristus, kita bukan hanya tahu, mengerti tentang kebenaran, tapi harus mendemonstrasikan, melakukan, mempraktekkan kebenaran itu. Kebenaran yang memerdekakan. Ketiga, Kristus telah memerdekakan kita dari belenggu dosa. Karena itu, hiduplah sebagai orang merdeka. Jangan menghambakan diri pada dosa. Isi kemerdekaan itu dengan berpikir benar, berkata benar, dan melakukan yang benar di semua bidang kehidupan kita. Sehingga hidup kita mendatangkan keagungan dan kemuliaan bagi Tuhan, Sang sumber kebenaran. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan dan karena itu biarlah kebenaran firman ini bukan sekedar kami dengar, tapi kebenaran firman ini akan kami tindak lanjuti di hidup ini. Kami bukan cuma menjadi pendengar firman, tapi kami menjadi pelaku firman yang taat, setia. Dan karena itu, mampukanlah kami untuk selalu menemukan kebenaran firman-Mu dan kuatkan kami, teguhkan kami supaya kami tetap dan terus melakukan firman. Kami mau tetap tinggal di dalam firman. Kami mau tetap hidup dari dan di dalam kebenaran firman. Kami tetap tinggal di dalam Engkau sebab Engkau adalah firman yang menjadi daging. Dalam nama Yesus. Dan diberkati semua yang mengikuti dimanapun mereka berada. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berkekurangan dicukupi, yang bimbang, ragu-ragu diteguhkan iman, dan yang berjuang Tuhan tolong beri semangat untuk tidak menyerah. Mereka terus
berjuang untuk mendapatkan apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup ini. Terpuji namamu Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Tuhan Allah mengasihi, menjagai, memberkati, dan menyelamatkan saudara kini dan sampai selamanya. Amin. Trims.